Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kali ini kami akan mengunjungi Museum Juang 45 yang terletak di Jalan Menteng Raya. Sebelumnya, perkenalkan saya Alia Hanifah. Saya Syarani Fernanda Yuswan. Saya Rizky. Saya Ahmad Fatan. Saya Ahmad Nur Rahman. Saya Kuesa Hasni. Jadi kita akan masuk ke ruang pendahuluan perjuangan. Museum Gedung Juang 45 merupakan salah satu bangunan bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta dan di Bekasi, paling terkenal di Jakarta. Gedung ini memiliki fungsi pada masa kolonial sebelum menjadi simbol perjuangan nasional. Gedung Juang 45 awalnya dibangun pada masa kolonial Belanda dengan fungsi sebagai gedung administrasi pemerintahan kolonial. Gedung ini dirancang untuk keperluan birokrasi dan tidak ada kaitannya dengan perlawanan rakyat saat itu. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, gedung ini kemudian dimanfaatkan oleh para pejuang sebagai markas untuk perlawanan terhadap Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Pada era pasca kemerdekaan, gedung ini menjadi saksi penting perjuangan rakyat dan para tentara dalam mempertahankan kemerdekaan. Setelah Belanda diakui secara resmi meninggalkan Indonesia, gedung ini diubah fungsinya menjadi monumen sejarah, lalu diresmikan sebagai Museum Gedung Juang 45 untuk mengenang para pejuang. Selanjutnya kita akan memasuki ruang Pemuda 31 yang berada di sebelah kiri saya. Jadi koleksi di Museum Juang ini ya, kebanyakan koleksi di sini tuh koleksi memorabilia, terus juga ada lukisan-lukisan, dokumenter, terus ada miniatur-miniatur, diorama dan segala macam. Dan yang paling dicari pengunjung ya atau koleksi unggulan di Museum Juang 45 ini adalah mobil kepresidenan. Jadi ada 3 buah mobil kepresidenan. Ini miniaturnya, tapi yang aslinya ada di belakang ya. Sekarang kita akan memasuki ruang proklamator. Baju strip Tentara Juang 45 adalah salah satu simbol perjuangan pada masa kemerdekaan Indonesia, khususnya di era Revolusi Nasional pada 1945 sampai 1949. Baju ini merupakan pakaian yang dikenakan oleh para pemuda pejuang Indonesia saat bertempur melawan penjajah setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Asal-usul dan nama trip berasal dari singkatan 3F yang mewakili semboyan Fight, Fighting, dan Freedom atau iman, perjuangan, dan kebebasan. Baju ini juga dikenal sebagai baju Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang merupakan cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI saat ini. USS Renville atau bisa disebut APA 227 adalah sebuah kapal attack transport atau kapal transportasi serang milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang terkenal karena perannya dalam berbagai operasi militer selama Perang Dunia II. Kapal ini dinamai dari Kabupaten Renville di negara bagian Minnesota, Amerika Serikat dan dioperasikan oleh Angkatan Laut dari tahun 1944 hingga 1947.
Mobil DeSoto Series S6 tahun 1939 adalah salah satu mobil yang digunakan oleh Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Meski bukan kendaraan resmi keluarganya, mobil ini digunakan Soekarno untuk keperluan pribadi dan kenegaraan. Mobil DeSoto S6 merupakan mobil mewah buatan Amerika yang populer pada era itu, dengan desain elegan dan mesin 6 silinder yang bertenaga. Karena statusnya yang tinggi, mobil ini sering diasosiasikan dengan tokoh-tokoh penting. Selain mobil DeSoto, Soekarno juga menggunakan mobil lain selama masa kepemimpinannya, termasuk mobil Buick dan Chrysler. Mobil-mobil tersebut menjadi simbol kemewahan dan prestise pejabat tinggi pada zamannya. Mobil Buick 8 memiliki makna sejarah yang signifikan dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mobil ini menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting di sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia dan awal pemerintahan Republik Indonesia. Mobil yang digunakan oleh Muhammad Hatta selama menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia memiliki sejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia yang bermerek Cadillac Series 75. Mobil ini diduga diperoleh dari Jepang sebagai bagian dari upaya pemerintahan untuk menyediakan kendaraan dinas bagi para pemimpin negara. Mobil tersebut digunakan Bung Hatta dalam berbagai kegiatan resmi seperti menghadiri rapat kabinet, acara diplomatik, dan perjalanan dinas lainnya. Sebagai simbol status tinggi pejabat negara, mobil ini juga mencerminkan era awal kemerdekaan Indonesia, di mana Bung Hatta berperan penting sebagai proklamator dan negarawan. Meskipun menggunakan kendaraan mewah, Bung Hatta dikenal sebagai pribadi yang sangat sederhana. Saat ini, mobil tersebut menjadi bagian dari koleksi bersejarah dan disimpan di Museum Juang 45 untuk memperingati peran penting Bung Hatta dalam sejarah Indonesia.